tujuan utama kita berpuasa telah digariskan sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Masih pagi ya. Alhamdulillah mendung, adem ya. Ini karena penutupan memasuki Ramadan. Ya nggak apa-apa, waktunya sedikit agak panjang, mudah-mudahan pahalanya juga lebih banyak insyaallah. Amin ya rabbal. Mari kita tinggal hanya hitungan hari akan masuk di bulan suci Ramadan. Dari jauh-jauh kita sudah berdoa dan juga santri putri sudah berdoa melalui qasidahnya. Marhaban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana waghfir lana dzunub. Ya, itu kita udah baca dari bulan Rajab. Alhamdulillah dikabul oleh Allah sampai saat ini kita masih sehat wal. Banyak Pak yang ada pengumuman pagi-pagi Pak. Setiap daerah innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kita alhamdulillah sampai saat ini masih masih panjang umur ya. Tapi kita mohon supaya terus Allah panjangkan umur kita sampai memasuki bulan suci. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati yaitu Ketua Yayasan Ananda Dr. Ibnu Hajar Al-Haytami, pengurus harian Gus Ikram, kemudian kepala sekolah SMP maupun SMA. Hadir semua ya? Alhamdulillah ya. Ini yang sebelah sini kepala SMA Ono Ustaz Fauzan SMP ya. Ustaz Abdul Malik Al-Karim, ini jauh dari pengodokan Pasar Kemis, tapi beliau rajin, alhamdulillah ini guru senior. Ini yang sebelahnya lagi Ustaz Adi Ramdhani MAG, beliau ini bagian kurikulum dan juga putranya, putra putrinya ada 3 orang di sini. Yang udah diwisuda 2 orang 6 tahun, tinggal 1 yang bontot namanya Uli Tape. Nah, nggak tahu siapa aja panggilnya Uli aja gitu ya. Itu masih ada di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri yang gak saya sebutkan satu-satu, mudah-mudahan kehadiran kita semua siang hari ini di tempat yang mulia yaitu masjid, karena hujan becek jadi kita pindahkan, bukan becek basah ya, kita pindahkan ke masjid ya karena darurat. Mudah-mudahan alangkah kita dari rumah sampai ke tempat ini sampai pulang nanti insyaallah dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sebentar lagi akan memasuki puasa Ramadan ya. Supaya puasa kita ini khusyuk, lancar, diterima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, yang wajib maupun yang sunnah, makanya kita kudu hubungan baik kepada sesama manusia ya. Jadi nggak cukup kita hanya soleh kepada Allah. Puasa ini dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka menahan lapar dan juga syahwat. Kita disuruh nahan lapar, haus, nahan syahwat di siang hari, tujuannya supaya kita ini mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang soleh dan soleha la'alakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Tapi semua amal ibadah itu bisa ditolak oleh Allah, ibu-ibu. Puasanya ditolak oleh Allah, tarawehnya ditolak oleh Allah, itikafnya ditolak oleh Allah, sia-sia. Mana udah capek nahan lapar dan haus, betul nggak? Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu
Kenapa? Karena kita hanya baik di hadapan Allah, tapi kita tidak baik di hadapan sesama manusia. Nah, itu. Makanya ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis ini kalau nggak salah itu saya pernah melihat di dalam kitab Khuluqul Muslim, ada seorang perempuan ahli ibadah. Ini maaf ya Bu ya, contohnya perempuan. Ya karena kisahnya terjadinya pada zaman Rasul itu adalah ada seorang perempuan ahli ibadah, Pak. Jadi bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun dibabad habis dikerjakan oleh dia. Sangat soleha di hadapan Allah, tapi sayang perempuan ini rusak hubungannya sesama manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya sangat buruk. Walakin lisanha tudidirona, dia punya lisannya tajam, suka menyakitin orang. Amat suami kasar ngomongnya, suka bentak-bentak suami, bikin suami jengkel. Sama tetangga nggak pernah akur, sama saudara kagak pernah akur. Bingung nih sahabat, lapor sama Nabi, ya Rasul, ada seorang perempuan ahli ibadah tapi ahlaknya rusak, hubungannya kepada manusia tidak baik. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, hiya min ahli nar, ini perempuan calon penghuni neraka. Nauzubillah min. Jadi sia-sia itu amal ibadahnya. Kalau begitu nggak bisa dia menyelamatkan diri dari api neraka. Dia tidak bisa meraih rahmat Allah. Nah, sebelum puasa kita ini ayo perbaiki hubungan kita. Pertama, hubungan kita hablum minannasnya kepada orang. Punya orang tua, Bu? Bu, punya orang tua, Bu? Punya orang tua. Kalau ngomongin orang keras mah dinyaut, mana suaranya ya? Ini masih banyak punya orang tua, santri, putra putri masih punya orang tua? Alhamdulillah. Ada memang beberapa yang yatim, tapi ini masih punya orang tua perempuan, ibu, betul nggak? Nah, oleh karena itu sebelum puasa kita minta maaf, kita minta redo. Kalau orang tua kita masih ada, Pak, cari di mana itu, kejar sebelum puasa. Datengin. Orang kalau udah tua, kayak saya ini udah pala 6, Ustaz Malik udah pada 6. Seram nih pala berapa? Pala 6 kurang dikit. 60 tahun kurang dikit. Ya. Itu Masya Allah ya. Orang kalau udah tua tuh kadang-kadang pengen ditanya, betul nggak? Ditanya aja sama anak mantu udah girang, betul nggak? Iya, yang penting diopeni, didatengin. Tidak mesti orang tua itu nyenengin orang tua, tidak mesti harus pakai duit, betul nggak? Orang tua juga tahu mana anaknya yang duitnya banyak, mana yang rezekinya pas-pas. Bagi yang rezekinya banyak, datanglah persen tuh orang tua buat biaya hidup, masuki bulan suci Ramadan. Ya, senang dia. Nah, kalau yang kagak punya duit, hidupnya pas-pasan, datang aja, Bu, datang. Betul nggak? Ajak anak, kira-kira orang tuanya tuh melihat cucu seneng nggak, Pak? Oh, seneng. Kadang-kadang lebih sayang cucu sama anaknya, betul nggak? Katanya yang udah punya cucu. Yang nggak punya duit datang aja sama orang tua mah. Anak ajak cucunya, bontotnya, sapuh rumahnya, cuci piringnya. Kira-kira orang tua seneng nggak tuh? Seneng nggak, Bu? Seneng nggak? Ibu belum ngerasain, coba ntar kalau udah pada ubanan do ompong jadi orang tua. Mau puasa kagak ditengokin, betul nggak? Anak mantu kagak ada yang datang. Alangkah sedihnya. Ayo, mumpung bulan puasa, datangin, cari orang tuanya, bahagiakan orang tuanya. Kalau perlu jangan lenggang kalau punya duit mah.
Betul nggak ya? Beli apa kek, jangan lenggang. Saya juga dulu begitu, kalau ke rumah mertua, pantangan. Apa aja yang saya mampu, semampunya, betul nggak? Girangin mertua, karena mertua juga orang tua kita, apalagi orang tua kandung. Begitu mestinya, ya, supaya orang tua kita redho. Makanya kenapa kita di bulan Roah ini pada ngadain roahan, betul nggak? Di bulan Saban pada ngadain roahan. Kemarin saya Rebo kemarin, Bu, ngadain penutupan pengajian ibu-ibu, tawakupan sementara, sekaligus roahan bareng. Saya kasih formulir kosong, isi 8 untuk 8 orang satu formulir, isi almarhum Fulan bin Fulan, almarhum Fulan Fulan, boleh bapaknya, boleh ibunya, boleh mertuanya, boleh saudaranya, suaminya, anaknya yang telah meninggal dunia. Saya bacakan itu karena ada 45 keluarga, hampir setengah jam. Nggak apa-apa setahun sekali, betul nggak? Kenapa kita harus mengadakan roahan? Doain keluarga yang telah meninggal dunia, biar orang tua kita tersenyum di alam kubur. Biar orang tua kita yang di alam kubur senang. Kalau dia senang, redo sama kita. Kalau itu orang tua kita redo sama kita nih, insya Allah hidup kita berkah, Allah juga paham dah? Paham dah? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, mal mayyitu fi qabrihi kal gharikil mawau. Tidaklah seorang mayit di dalam kuburnya yang 2 kali 1 meter, tanpa telepon, tanpa listrik, tanpa jendela, itu bagaikan mayit yang tenggelam minta tolong. Ya, kalau ada yang menolong, kalau tidak selamat. Syukur kalau ada yang menyelamatkan dia dari tenggelam itu. Tolong orang tua kita di alam kubur, selamatkan mereka supaya alam kuburnya jadi taman dari segala taman sorga. Bagaimana cara menolongnya? 1, kirimin doa, 2, istighfar, 3, kalau punya rezeki bersedekahlah, niatkan pahalanya buat kedua orang tua, bukan orang bojong. Begitu, Bu. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bapak saya telah meninggal dunia, ibu saya telah meninggal dunia, saya merasa kurang berbakti waktu masih hidup, saya belum banyak membahagiakan orang tua saya, karena hidup saya juga pas-pasan ya Rasulullah. Kalau bahasa kita begitu. Tapi sekaya ini saya ada rezeki, alhamdulillah panjang umur, saya pengen berbakti sama orang tua saya, kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Apa bisa ya Rasul? Bisa, kata Nabi. Nah, bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, as-salatu alaihima, mendoakannya. Apa Pak? Mendoakannya. Dengerin, pasang kupingnya. Ini penting ya. Mendoakannya. Doa boleh doa sendiri tiap pada sholat. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani. Boleh sendiri juga. Atau baca Rabbana firli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bagaimana kalau nggak bisa? Undang tetangga, undang ustadz, riungan, datang 10, 20, 30, 40, 50, 100. Datang kalau kita mampu, undang ke rumah, bikin roahan. Ngapain? Berdoa. Berdoakan sendiri Pak Kiai. Iya, berdoa lah banyak-banyak, berjamaah, banyak yang ngaminin, itu lebih mantap, lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu. Doa ul arba'in, doa yang didoakan oleh orang 40 orang itu kadoa il wali, seperti doanya wali menembus 7 lapis langit. Betul nggak? Kalau 40 masa nggak ada yang diterima? Betul?
insya Allah ada yang diterima doanya. Maka kuburan orang tua kita menjadi terang benderang, menjadi sangat luas dan nyaman. Orang tua kita menjadi tersenyum di saat kita berdoa. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, istighfarkan orang tua kita. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Kalau dia punya hajatnya belum terkabul waktu masih hidupnya, kabulkan apa hajatnya. Pengen umroh, umrahin. Pengen haji, hajiin. Betul nggak? Padahal haji itu namanya berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Mungkin kita kurang berbakti waktu orang tua kita masih hidup. Betul? Kita merasa kesempatan kurang karena rezekinya belum ada. Di saat kita ada keluasan rezeki, maka niatkan bersedekah ya dan lainnya, kita niatkan pahalanya buat kedua orang, supaya orang tua kita di dalam kubur redo. Kalau redo, maka Allah juga red. Kalau Allah sudah redo, maka surga terbuka bagi kita. Ridho Allah fi ridol, wa suhtullah fi suhtil. Santai. Ridho Allah fi ridol, wa suhtullah fi suhtil. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua kita. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Kalau orang tua redo, Allah redo. Kalau orang tua kita murka, Allah juga bisa Makanya sob ibu, surga suami itu letaknya di mana? Orang tua. Ini surga kamu tuh ridho orang tua. Ayo pada minta maaf tar ya. Mau puasa minta maaf. Minta redo, minta maaf, mungkin sering nyusahin dan sebagainya, sering bikin pusing, gitu kan? Minta maaf sama orang tua kita, mumpung mau puasa. Kalau saya orang tua mertua saya udah nggak ada, semalam haul dan rohan mertua saya semalam, ya. Saya hadir, Gus Ibram hadir, Umi juga hadir, ya. Itu, paham Bu? Yang kedua, ziarahi kuburnya. Tuh enggak? Ziarahi itu kuburnya, maka senang sekali. Makanya kalau ada kita sering mimpi orang tua kita datang dalam mimpi, mungkin kangen sama kita. Kangennya itu bisa girang karena dia sering didoakan, kangennya bisa juga kesel. Apa gua nggak didoain ini di alam kubur, gak pernah diziarahin. Ziarah sampai ke Surabaya, sampai ke Madura, kemana-mana wali. Sementara keramat hidup kuburan orang tua kita tidak ziarahi. Na'udzubillah min. Ayo cari orang tuanya yang jauh. Adanya di Jawa, Sumatera, orang tua kita, angkat telepon kalau belum bisa pulang. Video call Bu, bapak-bapak video call. Lihat wajahnya. Ibadah ngeliat wajah orang tua ngeliat wajah kita juga seneng. Di situ minta maaf dan sebagainya. Kalau ada rezeki karena jauh bisa ditransfer, betul nggak? Bisa nggak? Nah ya, gitu caranya. Jangan putus silaturahim kalau pengen hidupnya berkah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita wajib ibadah kepada Allah dan jangan mensyirikannya. Yang kedua juga wajib berbuat baik kepada kedua orang, biar ahli sujud, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, tetapi durhaka sama orang tua tidak akan diterima amal ibadahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena durhaka kepada orang tua itu lebih besar dosanya. Yang kedua, bangun hubungan baik antara suami dan istri. Sama orang tua udah beres, kita udah datengin, saling minta maaf, manca redo. Kalau orang tua redo, insya Allah, ya Allah redo, insya Allah hidup kita berkah, puasanya lancar, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, nggak cukup, istri kudu minta maaf sama suami. Udah Bu,
Udah? Belum? Minta maaf bang. Manggilnya abang Pak AA sih. AA, abang, ya. Barangkali akang, saya selama hidup ini mendampingi abang, barangkali masakannya kurang enak, nyucinya kurang bersih, dapur rumah kurang bersih, rizkanya kurang rapi. Kalau tidur saya suka ngasih pantat, ngasih punggung, abang tersinggung, abang sakit hati, saya minta redho, saya minta ikhlasnya, mau puasa Ramadan. Udah apa belum? Udah apa belum? Udah apa belum, Pak? Suaminya udah minta maaf belum? Belum katanya. Minta maaf, minta redho. Kenapa? Redhonya Allah sangat tergantung redho ibu kepada suami. Ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan mana, istri mana yang mati kemudian suaminya redho, dakhalal jannah, masuk surga. Enak benar perempuan Mbak. Asal mati suaminya redho, Allah redho, surga. Enak gak sih? Kalau suami belum tentu tanggung jawabnya banyak. Bagaimana tanggung jawabnya di hadapan istri? Bagaimana tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya? Anaknya dididik agama enggak? Masuk pesantren tidak? Istrinya diajarin agama enggak? Wah, prosesnya lah ada banyak kalau laki-laki mah. Perempuan mah pokoknya asal udah sholat 5 waktunya cakep, puasa Ramadannya cakep, ya kemudian amal-amal ibadah lainnya cakep, suami redho, surga. Enak gak? Enak gak Bu? Makanya bersyukur jadi perempuan. Ya, saya juga bersyukur jadi laki-laki. Ya Bu ya? Iya. Malah dalam hadis yang lain dikatakan min haitsu sahat. Masuk surga pintu mana yang dia mau. Pintu surga kan ada 8, betul nggak? Pintu surga ada 8. Ayo pokoknya perempuan yang ibadah kemudian dapat redho, masuk pintu surga ada 8, silakan, depan, belakang, samping, kanan, kiri. Enak gak tuh? Ibu nanti wajahnya ini begini nggak begini nih, casingnya dirubah. Nanti casingnya dirubah, wah cantiknya luar biasa. Pengen Bu? Pengen Bu? Pengen gak? Lah, gak pengen? Jawab. Pengen gak masuk surga? Alhamdulillah. Nanti kalau masuk surga, casingnya dirubah. Umurnya sekitar 30 tahunan gitulah kurang lebih. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, sedang hebatnya. Cantiknya luar biasa. Bahkan katanya penghuni surga itu, andai kata dia pakai rok 7 lapis masih tembus pahanya kelihatan, saking beningnya, saking cakepnya itu. Bini kita di rumah nggak ada apa-apanya, betul nggak? Bini kita mah di rumah ilernya bau, tidurnya ngorok, betul nggak? Tapi penghuni surga, masya Allah, ilernya aja buat ngopi mantap. Oh bidadari mah dia beludah ke kali itu kali yang bau tempe jadi harum. Mana nggak pernah head, endrayan terus, siap pakai dan selalu perawan. Mau masuk surga. Tapi surga ibu tergantung redho suami. Makanya kudu patuh sama suami. Kudu patuh sama suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan agama. Malah dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abu Bakar, andaikan wanita boleh sujud, manusia boleh sujud kepada manusia, pertama kali yang saya suruh sujud adalah istri kepada suami. Hebat gak Pak? Begini dong Pak, udah naik daun nih. Istri disuruh sujud sama suami. Cuman sayang kagak boleh makhluk sujud kepada makhluk, hanya boleh sujud kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah Subhanahu
Tapi ingat, suami pun juga jangan pernah malu minta maaf sama istri. Kalau kita merasa ada kekurangan, kesalahan sebagai kepala keluarga, jangan malu-malu minta maaf kepada istri, minta redo kepada suami, suami minta maaf kepada istri. Insya Allah ibadahnya lancar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu kan surganya ridho suami ibu ya. Tapi kalau suami ibu, ridhonya tergantung ibunya, tergantung bapak. Makanya kalau suami ibu ingin berbakti, ingin nyenangin orang tuanya, jangan dihalang-halang. Kalau nanti dia sampai durhaka karena nggak open, nggak memperhatikan orang tuanya, menjadi anak durhaka, emang mau ibu suaminya masuk neraka? Mau? Oh enggak ya? Iya, bagaimana kalau supirnya aja masuk neraka, bagaimana pendampingnya, istri dan anak-anaknya, betul nggak? Makanya kalau suaminya ingin bagi uang atau apa kepada orang tua yang udah tua, ibu jangan larang, kalau perlu didorong. Silakan bang, saya boleh dinafkahin, tapi suami orang tua abang juga tanggung jawab abang. Tolong dilewat, ditengok, lihat punya duit nggak? Hah? Makan apa kagak? Jangan sampai jadi alqomah, ya, ahli ibadah tapi mati nggak bisa ucapkan 2 kalimat syahadat kecuali setelah ibunya ridho. Terakhir, kalau sudah minta maaf orang tua, dapat orang ridho dari orang tuanya udah meninggal, kita ziarahi kuburnya, kita doain, aman. Yang kedua, udah dapat ridho dari suami, aman. Istri suami juga sudah minta maaf sama istri, dimaafkan, aman. Masih ada satu lagi, ya, minta maaf sesama muslim, minta maaf sesama orang-orang yang beriman. Gak bisa, ya. Sebagaimana tadi saya jelasin, ada seorang perempuan ahli ibadah, tapi dia buruk kepada orang lain, nggak bagus kepada orang lain, jahat kepada orang lain, punya banyak salah pada orang lain, itu belum diterima sebelum minta maaf. Makanya kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasil ayatin. Tidak halal seorang muslim satu dengan orang muslim lain marah lebih dari 3. Nggak halal loh Pak. Kalau nggak halal artinya apa? Haram. Jadi marah nggak boleh lewat dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari, hari keempatnya harus damai. Kalau ketemu beri salam, tersenyum, minta maaf. Kalau tidak, puasanya bisa-bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, marah sama suami jangan lebih dari 3 hari, marah sama tetangga jangan lebih dari 3 hari, apalagi sama saudara. Kalau masih marah, haram. Ya, haram. Apalagi sampai memutuskan tali, pokoknya sampai lebaran gua gak bakal datang ke rumahnya. Masya Allah, na'udzubillah min. Padahal kata Nabi dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata, jannatanya jadi muqaddam, ya, maf'ul muqaddam, tidak benar-benar tidak akan masuk surga qati'un ay qati rahim, orang yang memutuskan tali silatur. Makanya ini sesama santri kalau ada masalah jangan marah sampai lewat dari 3 hari. Jangan, kita ini satu nasib, betul nggak? Kita ini senasib, seperjuangan, satu pondok, gurunya sama, makannya sama, seragamnya sama, tempat ibadahnya sama, sekolahnya sama. Masa pakai marah-marahan? Gak boleh, di sini gak boleh ada kekerasan, gak boleh ada bully. Kita semuanya saudara. Ini semuanya saudara, ya. Di sini kalian adalah saudara. Saudara kalian ditinggal di rumah, teman kalian ditinggal di rumah. Ini saudara kalian, ini teman kalian. Ya, insya Allah kalau kita saling memaafkan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya yang terakhir,
yaitu saya juga minta maaf ya Bu ya. Bu, saya minta maaf. Nih guru-guru juga wakilin guru minta maaf. Mungkin saya pernah ngomelin anak ibu, mungkin saya pernah jewer anak ibu. Udah kelas 3 ngomong bahasa Arab masih kagak becus, saya tabok aja. Biar dia ingat, supaya besok dia menghafal mufradat, dia bisa bicara. Itu tamparan tanggung jawab. Kedua, bentuk perhatian. Kalau kamu kagak sholat berjamaah dibiarin, gak ngomong bahasa Arab dibiarin, itu namanya kiai kagak punya tanggung jawab. Paham? Dimaafkan gak nih Buya, dimaafin gak? Alhamdulillah. Kamu juga nih yang bandel-bandel juga insya Allah Buya maafkan. Bahkan kalau ada yang mandi telanjang bulat, Buya maafin. Tapi dibotak. Apaan mandi keluar dari kamar telanjang bulat? Caboh. Udah begitu tukang masak ngeliat lagi. Astagfirullahaladzim. Mana udah kelas 2, kelas 3. Iya. Keluar dari kamar mandi kagak pakai anduk. Keluar. Ya di luar. Kan kelihatan dari rumah saya itu. Kalau saya keluar kelihatan. Masya Allah. Ya. Bandel banget. Jangan. Jadi saya minta maaf ya Bu. Apalagi saya kadang-kadang nyuruh pulang. Itu terpaksa karena guru belum gajian. Ya. Makanya mohon kerjasamanya. Makanya tuh saya kasih doa tuh. Ya Bu. Tuh doa. Udah dibagiin belum? Yang pertama saya udah hafal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyaka wa antal musa'an wa la haula. Baca Bu. Masya Allah, ini sudah mau tanggal 5 ya. Saya belum bayar syariah ini anak saya. Baca Bu, itu baca. Kalau sampai 11 kali baca, niatin supaya paling lambat tanggal 10 saya udah ada rezeki bayar syariah anak saya. Begitu usaha ya, disertai dengan doa. Baca ya Bu. Baca boleh, habis sholat duha boleh, sholat 5 waktu boleh. Baca itu doanya Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, akhirnya diselamatkan nyebrang Laut Merah, itu jadi jalan tol luar biasa. Akhirnya doa ini diajarkan juga oleh Rasulullah kepada umat muslimin, kepada sahabat. Jadi ini doa ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu. Baca Bu habis salat, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musa'an wa la haula. Sambil bayangin apa kesulitan kita. Tapi baca salawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sebagai pembuka, karena kalau nggak baca salawat itu doa mentok. Ya. Tuh yang kedua, yang di bawah itu doa supaya lancar bayar utang. Jangan sampai kebelit utang, Masya Allah ya, apalagi utang sampai ke bawah naudzubillah. Kalau itu dibaca minimal 3 kali lah setiap pada sholat, insya Allah biar punya kredit lancar. Alhamdulillah lancar, Allah kasih jalan asal yakin ya. Apalagi udah tanggal 1, betul nggak ya? Supaya sebelum tanggal 10 udah lancar ya. Karena itu udah lancar, akhirnya kagak punya Jadi doa ini pernah diajarkan oleh sahabat, namanya siapa ya? Abu Gumamah, saya lupa siapa namanya itu. Itu diajarkan sama Nabi, dia karena itu lagi ngelamun di depan Masjid Madinah habis sholat subuh. Emang kenapa engkau sedih sekali kelihatannya? Kata Nabi, ya Rasul, saya punya utang, susah gak kebayar-bayar, gak lunas. Akhirnya diajarkan doa ini. Apa itu? Awalnya apa? Allahumma ini, dibuka Bu. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah ini santri yang galau baca tuh, ujungnya baca. Depannya baca Allahumma ini a'udzubika minal hammi, yang ribut agak betah atau apalah, baca tuh Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta daripada
hammi wal hazan. Hammi itu apa ya? Ya segala, ya semacam keraguan, was-was, hazan, kesedihan. Jadi ini doa galau. Depannya itu doa galau. Terus wa'udzubika minal ajzi wal jubni wal buhli wal kasal. Ini minta, ini doa untuk memberantas sifat pelit, sifat pengecut, sifat malas. Malas itu penyakit paling bahaya. Malas ibadah, malas belajar, malas nyari duit buat nafkah, itu juga penyakit. Ya. Terus wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir ya. Min ghalabatid dain, terbelit utang. Kagak mau selesai. Wa qahrir rijal, kacung hidup ditunjuk orang. Hidup dididik kayak orang. Enggak bebas hidup itu, enggak enak, ya. Jadi yang enak tuh hidup merdeka. Gitu ya. Nah, itu doa baca bapak-bapak, ya, baca ibu-ibu, santri juga boleh amalin, ya. Sebelah kalian juga nanti bisa bantu orang tua dan juga buat diri kalian. Baca itu kalau perlu 3 kali balik. Tapi santri yang SMA udah banyak hafal itu. Allahumma inni a'udzubika. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal jubni wal bukhli wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Yang di atas, Allahumma lakal hamdu wa likal musaka wa antal musa'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kalau ini diamalkan dua-duanya, syahriahnya lancar, kreditnya juga lancar, nafkah uang dapurnya juga lancar. Jadi ini ibaratnya olinya, ikhtiarnya kerjanya wajib, doanya ini ibaratnya pelumasnya, insya Allah. Karena menentukan rezeki itu bukan kita, tetapi Allah. Makanya kudu berdoa, ya. Dan mari saya ijazahkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, santri juga, ya. Kalau saya bilang azaztukum, jawab qabil tul ijazah, qabil tu ijazah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Azaztukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan disimpan, Bu. Taruh, tempel di depan tempat sholat. Baca seminggu insyaallah lancar, ya. Hafal. 3 hari juga hafal kalau dibaca terus insyaallah. Jadi ilmu jangan disimpan, kalau disimpan sia-sia. Jadi kita amalkan. Yang terakhir informasinya, kita tidak ngadain Isra Mi'raj karena hujan mulu. Jadi acaranya dimundurkan menjadi acara milad plus halal bilal. 2 acara. Milad ulang tahun pondok. Nih ulang tahun pondok kalian, rumah kalian nih pondok nih, ente gede di sini, ente pinter di sini, ente makan di sini, tidur di sini, mandi di sini, betul nggak? Sholat di sini, semua di sini. Ini rumah ente kedua, malah ente banyakkan di sini, sama di rumah, betul nggak? Jadi kalau besok ada milad pondok, wajib bantu, ya, wajib bantu dan wajib hadir. Boleh neneknya, kakeknya, buyutnya boleh hadir kalau masih hidup. Nanti kita adakannya bulan Syawal habis lebar. Jadi nggak ada Isra Mi'raj, kita adakannya milad atau ulang tahun pondok dan halal halal. Ya mudahan semuanya sehat panjang umur. Sekarang kita minta maaf, minta redho. Nanti ketemu lagi, saling minta maaf dan minta supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi nanti pemungutan dananya waktu bulan puasa. Mungkin minggu depan udah diedarin suratnya, ya. Kenapa? Kalau habis lebaran nggak keburu, betul nggak? Nah, nggak keburu. Jadi kita nanti dikasih uang edaran. Nanti ibu kalau mengasih infak milad bulan puasa saja pahalanya lebih gede. Karena bulan
Kata Nabi pernah ditanya, ayu sedekah afdal, sedekah apa yang paling mulia? As-shadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Infak di bulan Ramadan, itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Amin ya robbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga para asatid, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa Ramadana wa qir lana junubana wa asil maqasidana wa sayyi'adzadana al-Fatihah.